alam semesta, misteri, dan keajaiban yang luas. Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada, dari partikel yang terkecil hingga galaksi yang paling terbesar, termasuk ruang, waktu, materi, dan juga energi. Keberadaannya yang luar biasa dan kompleks telah menjadi subjek studi dan rasa ingin tahu manusia sejak zaman kuno. Melalui ilmu pengetahuan modern, kita telah membuat banyak penemuan penting, tetapi masih banyak yang harus diungkap. Asal-usul alam semesta adalah penjelasan yang paling diterima. Menurut teori Big Bang, alam semesta bermula dari titik singularitas yang sangat padat dan panas sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Ledakan ini menyebabkan ekspansi yang masih berlangsung hingga hari ini. Struktur alam semesta terdiri dari miliaran galaksi, masing-masing berisi miliaran bintang. Galaksi kita, galaksi Bima Sakti, adalah spiral berbatang yang mengandung sistem tata surya kita. Galaksi-galaksi berkumpul dan berkelompok-kelompok dalam super kelompok yang membentuk struktur besar seperti jaring kosmik. Bintang dan planet, setiap galaksi berisi banyak bintang yang merupakan bola plasma panas yang menghasilkan energi melalui fusi nuklir. Di sekitar banyak bintang ini terdapat planet-planet yang mengorbit. Matahari adalah bintang di pusat tata surya kita, dengan planet-planet seperti Bumi, Mars, Jupiter, dan lain-lain yang mengelilinginya. Komponen-komponen utama dalam alam semesta adalah materi gelap. Sekitar 27% alam semesta terdiri dari materi gelap yang tidak memancarkan cahaya, tetapi memiliki efek gravitasi pada materi yang terlihat. Lebih misterius lagi, sekitar 68% alam semesta terdiri dari energi gelap, yang diyakini mengandung percepatan ekspansi alam semesta. Fenomena alam semesta lubang hitam adalah daerah di ruang angkasa dengan gravitasi sangat kuat, sehingga bahkan cahaya pun tidak akan pernah bisa lolos. Mereka terbentuk ketika bintang masif runtuh di bawah gravitasinya sendiri. Lubang hitam pusat galaksi, termasuk Sagittarius A, di Bima Sakti, memainkan peran sangat penting dalam dinamika galaksi. Supernova adalah ledakan bintang yang sangat kuat, menghasilkan cahaya dan energi yang sangat luar biasa. Peristiwa ini terjadi ketika bintang masif kehabisan bahan bakar nuklirnya dan mengalami runtuh gravitasi, atau saat bintang katai putih mencuri materi dari bintang pendamping dan mencapai masa krisis. Masa depan alam semesta, model ekspansi. Ada beberapa teori tentang masa depan alam semesta, tergantung pada sifat energi gelap. Alam semesta bisa terus berkembang selamanya, bahkan menyebabkan big freeze di mana bintang-bintang padam dan materi berhenti bergerak. Alternatif lain adalah big crash, di mana ekspansi berhenti dan berbalik arah, menyebabkan kontraksi besar. Para ilmuwan menggunakan teleskop untuk mempelajari alam semesta. Teleskop seperti ruang angkasa Hubble telah memberikan gambar-gambar luar biasa dan data penting yang membantu kita memahami struktur sejarah alam semesta. Kemudian misi luar angkasa seperti eksplorasi pendaratan di bulan oleh Apollo, penjelasan Mars oleh rover, dan pengamatan objek di sabuk Kuiper telah memperluas pemahaman kita tentang tata surya dan juga objek-objek di luar bumi. Jadi, teori alam semesta adalah segala bentuk sesuatu yang ada, termasuk ruang, waktu, materi, dan energi. Ilmu yang mempelajari alam semesta dikenal sebagai kosmologi. Berikut adalah beberapa poin penting terhadap alam semesta. Teori Big Bang paling diterima tentang asal mula alam semesta adalah teori Big Bang ini, yang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari keadaan yang sangat padat dan panas sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Kemudian galaksi, alam semesta terdiri dari miliaran galaksi loh. Galaksi adalah kumpulan bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terikat oleh gravitasi. Bima Sakti adalah galaksi tempat tata surya kita berada loh.
bintang dan planet. Setiap galaksi memiliki banyak bintang, dan banyak dari bintang ini memiliki planet mengorbit di sekitarnya. Matahari adalah bintang di pusat tata surya kita, dan planet-planet seperti Bumi, Mars, dan Jupiter semuanya mengelilingi matahari. Energi gelap dan materi gelap. Sebagian besar alam semesta terdiri dari energi gelap dan materi gelap. Ukuran dan skala dari alam semesta sangatlah besar dan terus berkembang. Ukurannya melampaui kemampuan pengamatan manusia saat ini. Dan kita hanya bisa mengamati sebagian kecil loh dari keseluruhan semesta. Materi gelap adalah salah satu misteri terbesar dari kosmologi modern. Meskipun tidak bisa dilihat atau dideteksi secara langsung melalui cahaya atau radiasi elektromagnetik, keberadaan materi gelap diindikasikan oleh efek gravitasinya pada materi yang terlihat, seperti bintang dan juga galaksi. Diperkirakan bahwa sekitar 27% dari massa energi alam semesta terdiri dari materi gelap. Konsep materi gelap pertama kali diajukan pada tahun 1930-an oleh Friedrich Zwicky, seorang astrofisikawan Swiss yang mengamati bahwa galaksi di dalam gugus koma bergerak lebih cepat dari yang diharapkan berdasarkan massa yang terlihat. Zwicky menyimpulkan bahwa harus ada massa yang tak terlihat yang memberikan tarikan gravitasi tambahan. Pada tahun 1970-an, Vera Rubin dan Ken Ford menemukan bahwa kecepatan rotasi bintang-bintang di tepi galaksi spiral tidak berkurang sesuai dengan hukum Kepler yang diharapkan jika massa yang terlihat yang ada. Kecepatan yang tetap konstan ini menunjukkan keberadaan sejumlah besar materi gelap yang tidak terlihat yang mempengaruhi gravitasi galaksi tersebut. Tidak berinteraksi dengan cahaya adalah materi gelap yang tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya, sehingga tidak dapat dideteksi melalui teleskop konvensional. Sifat ini membuatnya sangat sulit untuk dipelajari dan dipahami. Materi gelap berinteraksi dengan materi biasa melalui gravitasi. Efek ini dapat diamati dalam berbagai fenomena astronomi seperti rotasi galaksi, pelensaan gravitasi, dan distribusi materi di alam semesta. Pelensaan gravitasi terjadi ketika cahaya dari objek jauh dibelokkan oleh medan gravitasi objek masif di antaranya. Efek pelensaan ini seringkali lebih kuat dari yang bisa dijelaskan oleh massa materi yang terlihat saja, menunjukkan adanya materi gelap. Cosmic Microwave Background. Fluktuasi dalam radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik memberikan petunjuk tentang distribusi massa di alam semesta awal. Analisis CMB menunjukkan bahwa materi biasa saja tidak cukup untuk menjelaskan struktur yang diamati mendukung keberadaan materi gelap. Distribusi galaksi. Studi tentang distribusi galaksi di alam semesta juga menunjukkan bahwa ada lebih banyak massa daripada yang bisa dijelaskan oleh materi yang terlihat. Simulasi kosmologis yang mencakup materi gelap lebih cocok dengan pengamatan alam semesta yang sebenarnya. WIMP atau Weakly Interesting Massive Particle adalah salah satu kandidat utama untuk materi gelap. Mereka adalah partikel hipotetis yang hanya berinteraksi melalui gravitasi dan gaya nuklir lemah, sehingga sulit dideteksi. Aksion adalah partikel hipotetis lain yang dapat menjelaskan materi gelap. Mereka diusulkan untuk memecahkan masalah dalam teori kuantum kromodinamika atau QCD yang bisa memiliki massa yang sangat kecil. Neutrino steril adalah jenis neutrino hipotetis yang tidak berinteraksi melalui gaya nuklir lemah seperti neutrino biasa. Mereka mungkin berperan sebagai materi gelap. Berbagai eksperimen dilakukan di detektor bawah tanah yang dirancang untuk menangkap interaksi langka antara partikel materi gelap dan materi biasa. Contoh detektor semacam ini adalah LUX, Xenonit, dan DAMA. Instrumen seperti satelit Fermi Gamma Ray Space Telescope mencari tanda-tanda partikel materi gelap
yang mungkin menghancurkan atau meluruh, menghasilkan sinyal yang bisa dideteksi. Akselerator partikel. Akselerator seperti Large Hadron Collider di CERN mencari tanda-tanda partikel materi gelap yang dihasilkan dalam tumpukan energi tinggi antara proton. Jenis-jenis dari galaksi. Galaksi spiral memiliki bentuk seperti cakram dengan lengan spiral yang berputar dari pusat. Bima Sakti adalah contoh dari galaksi spiral. Ciri khas dari galaksi spiral adalah lengan spiral yang terang yang mengandung banyak bintang muda dan gas. Contoh, ada Bima Sakti dan juga Andromeda. Galaksi elips. Galaksi elips memiliki bentuk yang bulat atau elipsoid tanpa struktur spiral yang jelas. Ciri khasnya adalah kurangnya gas dan debu serta mengandung banyak bintang tua. Contoh, galaksi M87, galaksi elips raksasa di gugus Virgo. Galaksi lentikular. Galaksi lentikular adalah galaksi transisi antara spiral dan elips. Mereka memiliki cakram seperti galaksi spiral, tetapi tidak memiliki lengan spiral yang jelas. Ciri khas dari galaksi lentikular adalah bentuk cakram dengan sedikit gas dan juga debu. Contoh dari galaksi lentikular adalah NGC 5866, galaksi lentikular di konstelasi Draco. Galaksi tak beraturan. Galaksi tak beraturan tidak memiliki bentuk tertentu dan seringkali merupakan hasil interaksi atau tabrakan galaksi. Ciri khas dari galaksi tak beraturan adalah bentuk yang tidak teratur dan sering mengandung banyak bintang muda dan juga gas. Contoh, awan Magellan besar dan juga awan Magellan kecil. Struktur galaksi. Inti galaksi adalah pusat galaksi yang seringkali sangat padat dan berisi lubang hitam yang sangat supermasif. Di Bima Sakti ini, inti galaksi kita mengandung lubang hitam supermasif yang dikenal dengan Sagittarius A. Lengan spiral adalah daerah di galaksi spiral yang mengandung bintang-bintang gas muda dan juga debu. Lengan ini sering menjadi tempat kelahirannya bintang baru. Halo galaksi adalah daerah yang mengelilingi cakram galaksi yang mengandung bintang tua, gugus bola, dan juga materi gelap. Cakram galaksi adalah daerah utama tempat bintang, gas, dan debu berada dalam galaksi spiral dan lentikular. Cakram ini biasanya tipis dan rata. Pembentukan galaksi. Galaksi terbentuk dari fluktuasi kecil dalam densitas materi di alam semesta awal yang kemudian runtuh di bawah gravitasi. Proses ini memakan waktu miliaran tahun dan melibatkan penggabungan interaksi antara awan gas dan juga galaksi kecil. Galaksi sering berinteraksi dan bergabung satu sama lain yang dapat mengubah bentuk dan struktur mereka. Proses ini dapat menyebabkan terbentuknya galaksi elips dari penggabungan dua galaksi spiral. Pembentukan bintang terjadi di daerah padat gas dan debu dalam galaksi. Proses ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk gangguan dari interaksi galaksi dan juga gelombang kejut dari supernova. Bima Sakti, galaksi kita sendiri, adalah galaksi spiral yang berisi lebih dari 200 miliar bintang. Tata surya kita terletak dari salah satu lengan spiralnya, sekitar 27.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Andromeda adalah galaksi spiral terbesar di grup lokal yang juga berisi Bima Sakti, terletak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Andromeda sedang bergerak mendekati Bima Sakti dan akan diperkirakan bertabrakan dalam beberapa miliar tahun. Galaksi Sombrero, juga dikenal dengan galaksi M104, adalah galaksi lentikular yang terkenal dengan penampilannya yang menyerupai topi sombrero. Terletak sekitar 31 juta tahun cahaya dari bumi di konstelasi Virgo. Bintang adalah bola plasma yang sangat panas dan bercahaya yang memancarkan energi melalui fusi nuklir dari intinya.
Mereka adalah objek paling umum di alam semesta dan memainkan peran penting dalam evolusi galaksi dan sistem tata surya. Bintang datang dalam berbagai ukuran, massa, suhu, dan juga warna, dan mereka memiliki siklus hidup yang kompleks dari kelahiran hingga kematian. Bintang adalah bola plasma yang sangat panas dan bercahaya yang memancarkan energi melalui fusi nuklir dari intinya. Mereka adalah objek paling umum di alam semesta dan memainkan peran penting dalam evolusi galaksi dan sistem tata surya. Bintang datang dalam berbagai ukuran, massa, suhu, dan juga warna. Bintang terbentuk dari awan gas dan juga debu antar bintang yang dikenal sebagai nebula. Gravitasi menyebabkan awan ini runtuh membentuk protobintang. Saat tekanan dan suhu inti protobintang cukup tinggi, fusi nuklir dimulai dan bintang baru pun lahir.